Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 21 Desember, judul dengan kita, Berita Sukacita Menjadi Berita Buruk. Ayat hafalan, Matius pasal 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Berita kebangkitan Yesus menjadi sukacita bagi semua para pengikutnya. Sekalipun para murid-murid ketika pertama kali mendapatkan berita itu, bagi mereka perkataan-perkataan yaitu berita kebangkitan Yesus itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Sebagaimana ditulis di dalam Lukas 4 ayat 11. Tetapi sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Sebagaimana ditulis di dalam Markus pasal 16 ayat 8 bagian B. Yang menarik adalah ketika perempuan-perempuan itu masih di dalam kubur Yesus mendapat tugas dari malaikat untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Berita kebangkitan Yesus lebih dahulu tiba kepada imam-imam kepala. Karena tanpa berlama-lama, para wanita meninggalkan makam untuk melapor kepada para murid, seperti yang diperintahkan oleh para malaikat. Peristiwa-peristiwa sejauh ini tampaknya terjadi dalam urutan yang cepat, karena ketika para wanita itu sedang dalam perjalanan untuk menemukan murid-murid, para pengawal Romawi tiba di kediaman imam-imam kepala dengan membawa laporan itu. Sebagaimana ditulis di dalam Istilah Komentari, halaman 558. Para penjaga itu tidak dapat menutupi seluruh peristiwa yang terjadi ketika Yesus bangkit. Mereka melihat malaikat datang, mereka merasakan gempa yang terjadi, mereka melihat batu itu digulingkan malaikat, dan mereka melihat ia bangkit dan keluar dari kubur. Berita itu lebih dahulu tiba kepada imam-imam kepala dibanding menjadi berita buruk bagi imam-imam kepala dan penatua Yahudi. Mereka tidak suka mendengar berita kebangkitan Yesus, dan mereka tidak mau kalau Yesus bangkit. Itulah sebabnya mereka meminta Pilatus untuk menjaga kubur Yesus. Lalu imam-imam kepala berunding dengan tua-tua, lalu membuat keputusan supaya berita itu dipalsukan. Mereka membayar para penjaga untuk membuat berita palsu. Mereka berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Sebagaimana tertulis di dalam Matius 28 ayat 13. Berita kebangkitan Yesus adalah berita sukacita dan berita kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya dan yang membencinya, berita kebangkitan itu menjadi berita buruk. Mereka pasti membuat berita palsu atas berita kebangkitan Yesus. Pastikan bahwa berita kebangkitan Yesus adalah berita sukacita bagimu, karena itu adalah berita kudus dan berita keselamatan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Engkau telah bangkit, dan kiranya itu dapat menjadi berita sukacita bagi kami, dan berita keselamatan bagi kami. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh menjadi juru kabar atas berita kebangkitan dan kabar baik ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.